Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Di pagi ini tentu hati kita diliputi dengan rasa syukur dan juga sukacita karena kita boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam menjalani hari-hari ini. Bahkan kita pun masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi ini. Maka mari kita mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam tema Rahasia keselamatan telah dibuka. Di dalam pembacaan firman Tuhan, Wahyu 8 ayat 1 sampai 11. Karena itu, marilah kita menyiapkan diri dan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi fisik yang sehat. Kami menyadari bahwa semua ini terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun semata karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai setiap tugas tanggung jawab kami ingin bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang senantiasa menjadi terang dan teladan di dalam kehidupan kami. Maka urapilah hati dan pikiran kami, agar firman yang akan bersama kami dengarkan dan renungkan tidak berlalu begitu saja, namun boleh kami lakukan dan kami teladani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap untuk menyambut sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Petra, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Wahyu 8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 yang demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita sekali lagi adalah rahasia keselamatan telah dibuka. Ada satu kata menarik di sini yaitu
rahasia. Ketika mendengar kata rahasia, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Biasanya ketika kita mendengar kata rahasia, maka kita berpikir tentang sesuatu yang disembunyikan. Dan tentu hal ini membuat kita penasaran. Kita ingin tahu, kita ingin mengupasnya sedikit demi sedikit, agar kita mendapatkan sebuah jawaban dari teka-teki itu. Nah, kitab Wahyu berbicara tentang sebuah rahasia besar, yaitu rahasia keselamatan dan penghakiman Allah. Dan menariknya, rahasia ini tidak lagi tersembunyi. Allah sudah membukanya melalui Yesus Kristus, yang membuka satu persatu segel dari gulungan di tangan Allah. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita perlu mengingat bahwa kitab Wahyu kaya akan simbolisme. Makanya tadi ketika saya mencoba untuk membacakan, mungkin sahabat Petra yang berada di rumah bingung begitu ya dengan apa sih maksudnya, atau kok terkesan sangat mengerikan seperti itu. Sekali lagi karena ini terjadi karena kitab Wahyu kitab yang penuh dengan simbol. Dan itu adalah cara penulis untuk menyampaikan pesan Allah yang mendalam melalui gambaran-gambaran yang penuh makna. Kitab Wahyu tidak dimaksudkan untuk dibaca secara harafiah, melainkan sebagai gambaran rohani dari realitas yang lebih besar. Dan kitab Wahyu mengajak kita untuk merenungkan makna yang lebih dalam di balik setiap simbol yang muncul daripada hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut secara literal. Dan hari ini kita membahas di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8. Di sana kita melihat sebuah momen yang penuh makna ketika materai ke-7 dibuka. Di sana terjadi keheningan selama setengah jam di surga. Keheningan ini sangat simbolik. Ini bukan hanya sebuah kekosongan, melainkan waktu yang penuh makna. Dan sebenarnya keheningan ini menyimbolkan sebuah hal bahwa kita diberikan kesempatan untuk merenung dan menyadari bahwa keselamatan dan penghakiman Allah adalah sesuatu yang serius. Meskipun ada kekacauan di dunia, Allah memberikan waktu agar kita berhenti dan mempersiapkan diri. Inilah yang disimbolkan di dalam keheningan. Keheningan juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu memahami jalan Allah, tetapi waktunya sempurna. Allah sedang mempersiapkan dirinya untuk menyelesaikan penghakiman dan keselamatan yang telah dirancangkan sejak semula. Rahasia keselamatan ini memang dibuka, namun kita dipanggil untuk merenungkan dan mempersiapkan diri untuk menerima janji keselamatan yang datang dari Allah. Setelah keheningan itu, kita melihat gambaran doa orang-orang kudus yang dipersembahkan di hadapan Allah. Di sana digambarkan seperti kemenyan yang harum. Doa mereka adalah bagian dari rahasia keselamatan ini. Karena melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Allah dan memohon pertolongannya. Dalam kehidupan kita, doa kita tidak sia-sia. Setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah, semua tidak sia-sia. Rahasia keselamatan yang Allah buka melalui Yesus Kristus bukan hanya mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi bagaimana kita hidup di dalam pengharapan dan doa. Kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan, tetapi kita juga diajak untuk hidup dalam kesetiaan, mengingat bahwa keselamatan Allah ini juga melibatkan tentang penghakiman.
Lalu dilanjutkan lagi, ketika malaikat-malaikat meniup sangkakala mereka, penghakiman Allah dimulai. Setiap sangkakala kita melihat tadi membawa bencana dan peringatan akan datangnya penghakiman yang harus dihadapi dunia ini. Namun, melalui seluruh pembacaan kita pada saat ini, pada kenyataannya rahasia keselamatan tetap terbuka bagi mereka yang percaya dan berharap kepada Allah. Jadi meskipun dunia akan mengalami penghakiman, bagi kita yang percaya, keselamatan sudah dibuka melalui Yesus Kristus. Kita diingatkan untuk hidup dengan pengharapan dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan bahkan meskipun segala sesuatu di dunia ini akan diguncang oleh ketidakadilan dan bahkan dosa, keselamatan Allah tetap diberikan kepada kita. Sahabat Petra yang terkasih, keselamatan Allah yang telah dibuka melalui Yesus Kristus adalah rahasia yang tidak hanya berbicara tentang apa yang akan datang, tetapi juga bagaimana kita hidup sekarang. Setiap hari kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak hanya menantikan penghakiman Allah, tetapi kita juga menyadari bahwa keselamatan telah dibuka untuk kita sekarang ini. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan dan doa kepadanya. Rahasia keselamatan ini adalah undangan bagi kita untuk merenung, mempersiapkan diri, dan hidup penuh dengan pengharapan. Karena Allah telah membuka keselamatan bagi kita, juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahasia keselamatan yang Engkau buka bagi kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau tidak menyembunyikan keselamatan itu. Tetapi dengan kasih karunia-Mu, Engkau membukanya bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan tantangan dan penghakiman. Namun kami juga bersyukur karena dalam keselamatan yang Engkau beri, kami memiliki pengharapan yang pasti. Kami berdoa agar Engkau terus membimbing kami untuk hidup setia, hidup dalam pengharapan, dan hidup yang mencerminkan kasih-Mu. Kami mohon agar keheningan yang Engkau berikan kepada kami bukan hanya sebagai waktu untuk merenung, tetapi juga untuk mempersiapkan hati kami menerima keselamatan-Mu dengan penuh sukacita. Ajarlah kami untuk terus berdoa, untuk hidup dengan penuh pengharapan, dan untuk tetap setia menjalani panggilan-Mu. Kini Tuhan, kami akan memulai hari ini, kiranya Engkau boleh memimpin, menyertai segala hal yang akan kami lakukan, setiap tugas tanggung jawab yang harus kami selesaikan, agar semua itu pun boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam embun pagi pada saat ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.